Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kembali kita boleh beribadah secara streaming di malam hari ini. Pelayan firman dalam ibadah saat ini adalah Penatua Julia Sanger. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Seluruh dunia dan isinya tercipta oleh karena Allah berfirman. Seluruh kegemparan dan ketakutan bangsa-bangsa maupun mujizat-mujizat terjadi juga ketika Ia berfirman. Oleh karena itu, takutlah akan Allah, selalu sujud menyembah Yang Maha Kuasa dan hidup mengikuti firman-Nya hingga akhir zaman. Dalam persekutuan ini, dengan rasa syukur dan sukacita, kita beribadah kepada-Nya. Untuk menyambut firman-Nya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2, Mampirlah dengar doaku. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita awali ibadah di malam hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur oleh karena kasih kebaikan Tuhan yang selalu ada dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hingga di malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan. Karena kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, serta juga rindu untuk mendengar suara Tuhan yang menyapa kami melalui firman Tuhan. Karenanya ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus Tuhan di dalam hati dan pikiran kami saat ini,
agar setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah di malam hari ini ya Tuhan, dari awal hingga pada kesudahannya yang kami mau pertaruhkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pasal 42 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12 menjadi mazmur pujian yang akan kita naikkan secara silih ganti. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, Di mana Allahmu? mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, Penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipersilahkan duduk. Mengantarkan kita dalam pelayanan firman di malam hari ini, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 26 bait 3 dan 4, mampirlah dengar doaku. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih. Kita masuk dalam pelayanan firman. Kita akan mempersiapkan dulu pembacaan kita pada saat ini yang terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 16. Jika kita sudah mendapatkannya, biarkan terbuka. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur hati kami Bapa. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh dikumpulkan di rumah kami masing-masing untuk memuji serta membesarkan nama-Mu. Tuhan membuka akal pikiran kami ya Bapa, agar firman yang menjadi pelita hidup kami dapat kami mengerti dan dapat kami jalankan dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri,
kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Ibrani 12, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 16, yang menyatakan, "Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Demikianlah pembacaan Alkitab saat ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, surat Ibrani yang kita baca pada malam hari ini ditulis untuk orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penindasan dan keputusasaan. Penulis surat Ibrani berusaha untuk menguatkan iman orang-orang Yahudi dengan menegaskan pernyataan Allah mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi setiap orang percaya, yang dapat kita baca dalam Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Surat Ibrani pada saat ini terbagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pasalnya yang pertama sampai dengan yang 3, yang menerangkan Allah menempatkan Yesus Kristus di tempatnya yang maha tinggi. Di bagian yang kedua, yaitu pasal yang keempat sampai dengan yang ke-9, diterangkan bahwa Yesus sebagai imam besar yang memberikan dirinya sebagai contoh atau figur sebagai juru selamat bagi setiap orang percaya. Dan bagian yang terakhir adalah pasal 10 sampai 13, yaitu penulis menerangkan bahwa Yesus mendorong kehidupan setiap orang percaya untuk tetap tabah dan menghadapi segala persoalan, karena Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi setiap iman orang percaya. Pembacaan kita pada malam hari ini termasuk dalam bagiannya yang ketiga, yaitu Yesus memberikan dorongan bagi setiap kehidupan orang percaya. Pernyataan ini dapat kita baca pada ayatnya yang ke-15 ya. Ibrani 12 ayat 15 yang menyatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang." Ayat tersebut adalah sesuai dengan tema di SBU kita ya. SBU itu berbicara mengenai akar pahit. Apa sebenarnya akar pahit itu? Akar pahit boleh kita katakan adalah orang yang mempunyai masalah atau trauma yang menjadikan luka batin sehingga orang tersebut menjadi akar pahit untuk kehidupan berimannya secara pribadi. Jadi dengan sendirinya akar pahit itu perlu
diselesaikan, baru kita mengerti sebenarnya kasih penyertaan Tuhan itu ada selalu dalam kehidupan kita, dalam waktu kita susah maupun kita senang. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjanjian lama Tuhan mengizinkan Ayub dicobai dengan peristiwa kebakaran yang membuat seluruh hartanya habis, dan bahkan anak-anaknya ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Ayub tetap berdoa, dan Ayub tetap beriman teguh pada Allah. Pencobaan yang Ayub terima tidak membuat Ayub menjadi akar pahit untuk kehidupan berimannya kepada Tuhan. Allah mengizinkan pencobaan terjadi untuk Ayub, untuk orang Yahudi, seperti yang kita baca pada pembacaan kita pada malam hari ini. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini, di mana kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Allah mendidik umatnya untuk tahu mana perbuatan yang benar, dan didikan Allah tersebut itulah yang memampukan umat pilihannya untuk dapat hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, dan Alkitablah yang menjadi panduan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, refleksi pembacaan malam ini dengan kehidupan iman kita, seharusnya pencobaan yang Allah izinkan terjadi tidak membuat kita menjadi akar pahit, tetapi seharusnya kita membuka diri, kita introspeksi diri, dan membawa segala apa yang menjadi kesusahan kehidupan kita kepada Tuhan dalam doa. Seperti yang dapat kita baca pada Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya. Ibrani 12 ayat 2 yang menyatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus berarti kita bawa persoalan kita dalam doa ya, sehingga kita melakukan komunikasi dengan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan membagikan satu cerita inspiratif. Ada seorang bapak wartawan yang sedang berkeluh kesah ya. Dia menuliskan apa yang menjadi kesusahan hatinya dalam satu kertas. Bapak wartawan ini menuliskan, tahun ini saya dioperasi untuk mengangkat kantong empedu saya, dan saya harus tinggal di rumah sakit untuk waktu yang lama. Tahun ini saya berusia 60 tahun, saya harus berhenti dari pekerjaan saya. Padahal saya sudah menghabiskan 30 tahun umur saya di perusahaan penerbitan itu. Dan di tahun ini juga saya merasakan kesedihan yang amat sangat karena kematian ayah saya tercinta. Dan beberapa waktu yang lalu, anak saya yang sedang kuliah di kedokteran mengalami kecelakaan. Anak saya harus tinggal di rumah sakit karena kakinya digips, dan kerusakan mobil juga merupakan kerugian yang memakan biaya besar. Dan pada akhir tulisan wartawan tersebut dia menuliskan, sungguh tahun yang buruk. Ketika bapak wartawan ini sedang menulis, tanpa sepengetahuannya, ternyata istrinya ada di belakangnya. Dan istrinya itu membaca semua yang menjadi keluhan
dari suaminya. Lalu istrinya ini keluar dan beberapa saat kemudian dia kembali ke ruangan tersebut dan meletakkan sehelai kertas di samping tulisan sang suami. Isi tulisan dari sang istri adalah berbunyi seperti ini. Tahun ini saya membuang kantung empedu saya yang selama ini menyebabkan saya mengalami kesakitan selama bertahun-tahun. Tahun ini saya berusia 60 tahun dengan kesehatan yang baik dan pensiun dari pekerjaan dengan predikat wartawan teladan. Sekarang saya dapat menggunakan waktu dan kesempatan saya untuk menulis sesuka hati saya dan dapat berkumpul dengan keluarga tercinta. Tahun ini ayah saya tercinta yang berusia 90 tahun yang merupakan inspirasi hidup saya. Ayah saya yang selalu menanamkan prinsip berikanlah contoh kehidupan yang baik untuk orang di sekitar kita. Ayah saya tercinta tanpa mengalami sakit, masa kritis, ayah saya terlihat tersenyum bertemu dengan penciptanya. Berapa waktu yang lalu, anak saya yang sedang kuliah di kedokteran mengalami kecelakaan. Tapi anak saya tetap hidup tanpa menderita cacat apapun. Semua biaya yang terjadi ternyata ada tangan yang boleh menjadi berkat bagi kejadian tersebut. Di akhir tulisan sang istri ini dituliskan, tahun ini adalah tahun yang dilimpahi begitu banyak berkat Tuhan. Tahun ini akan berlalu, tapi saya yakin dan percaya kasih karunia Tuhan akan selalu bersama kehidupan saya dan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di kedua tulisan tersebut situasi dan keadaannya sama. Tapi yang berubah adalah cara pandang dalam melihat situasi tersebut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, harusnya bukan pencobaan atau masalah yang membuat kita menjadi akar pahit dalam hidup kita. Tapi mari kita buka hati pikiran kita. Kita introspeksi di mana kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat merubah perbuatan yang salah itu, agar kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyapa kita dengan masalah yang kita hadapi. Tapi jangan salah Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan mengizinkan permasalahan itu jadi, tapi Tuhan sekaligus juga mengcover kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dari cerita inspiratif tadi dapat kita membaca dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di ayat tadi ditegaskan Allah menyapa kita melalui pencobaan, tapi Allah selalu menyertai kita dengan kasih-Nya. Sehingga dalam kesusahan yang kita alami,
selalu saja ada perpanjangan tangan Tuhan yang memberikan pertolongan yang tanpa kita sadari sebenarnya Allah menopang kehidupan beriman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, di akhir renungan kita pada malam hari ini, Allah memberikan satu jaminan. Allah memberikan jaminan kehidupan bagi setiap orang percaya. Kita dapat membacanya lagi dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b. Ibrani 13 ayat 5b yang menyatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Allah kita luar biasa. Besar kasih-Nya menyertai sepanjang hidup kita. Janji-Nya ya dan amin untuk kehidupan kita. Biarlah kita semua yang mampu beriman teguh, memberikan diri, memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan aminkan renungan kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 120, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kristus memanggil diriku. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita tunduk kepala kita naikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur malam ini di tengah keberadaan kami di rumah masing-masing, kami tetap dapat beribadah kepadamu. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh menyapa kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa selalu untuk tidak menyimpan akar pahit atau menyalahkan orang lain atas kesusahan yang kami alami. Tapi tuntun kami, ajar kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Bapa dalam surga,
di dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini, kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia dan kota Jakarta di mana kami bertinggal. Biarlah kedaulatan Allah boleh dinyatakan atas Indonesia dan atas kota Jakarta. Tuhan mau berkati para pemimpin dan rakyat, kiranya apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi keadilan, dan kiranya semua yang terbaik yang boleh kami rasakan di negara kami ini, boleh Engkau turut campur atasnya Bapa, agar segalanya yang terjadi dalam kehidupan kami yakin semua itu atas penyertaan-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga ingin mendukung doa untuk gereja kami GPIBRN. Bapa mau sertai pendeta kami, Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende dan keluarga. Bapa mau sertai PHMJ, presbiter, seluruh pengurus Pelkat, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalam gereja GPIBRN. Tuhan mau sertai berkati, berikan kami kekuatan dan mampukan kami untuk menjalankan pelayanan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami ingin menopang doa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami yakin apa yang boleh kami rasakan saat ini, boleh berdampingan dengan COVID-19 adalah izin dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan tolong setiap kami untuk dapat menjaga kesehatan kami pribadi dan juga orang-orang sekitar kami, agar kami selalu boleh dikuatkan dan boleh diberikan kesempatan untuk ikut memuji serta membesarkan nama-Mu. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bersyukur atas berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 292, bait 1 dan 2, tabuh gendang. Sambil menari nyanyikan lagu yang baru,
Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami berikan dengan tulus hati melalui persembahan syukur di malam hari ini. Karena kami menyadari setiap berkat yang ada di dalam hidup kami asalnya dari Tuhan. Karenanya ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan di malam hari ini agar dapat dikelola dan dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang selalu bersyukur dan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku Tuhan, dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akhiri dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 343. Kita menyanyikan ayat 1 dan 2, Dunia dalam Rawa Payah. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan kembali ke dalam rumah kita masing-masing. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Tuhan.